Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berkumpul bersama. Kita tanggalkan sejenak masalah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian. Kami angkat syukur kami, kami bawa syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Bapa di dalam hidupku, di dalam kehidupanku. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berterima kasih buat semua berkat yang Kau beri. Kami naikkan syukur, sembah Engkau, sebab Kau layak dipuji dan layak disembah, Yesus. Engkau baik, teramat baik Tuhan. Kami naikkan mazmur kami, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kami mau berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami bawa puji, kami bawa hormat kami, sebab Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau layak dimuliakan. Nama-Mu besar,
Kami siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu, Bapa, untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami bawa sembah kami, kami angkat suara kami, Tuhan, Kau layak dimuliakan, sebab Engkau besar, Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dances my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, dances my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, dances my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, dances my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Ku sembah Engkau Tuhan, sebab Kau-lah yang ditinggikan, sebab Kau-lah yang dimuliakan. Ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku puji, ku besarkan nama-Mu. Sebab nama-Mu agung, nama-Mu kudus. Oh Tuhan, kami agungkan Engkau, kami muliakan.
sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan karena kita percaya bahwa firman itu yang bisa mengubahkan hidup kita, bisa mengubah keadaan kita. Hari ini kita akan belajar secara spesifik how to reprogram our mind. Dari bulan-bulan kemarin kita sudah belajar, kita sudah dijelaskan dengan para pembicara yang lain bagaimana kita harus mengubah hidup, bagaimana kita mengubah planning, mengubah pikiran kita. Yang pertama yang harus dirubah adalah pikiran kita. Jadilah ciptaan yang baru. Waktu ciptaan baru berarti pikirannya harus berubah. Kenapa? Karena dari pikiran itu akan menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Anda dan saya hari ini. Nah, hari ini, pagi ini saya ingin bicara tentang poverty mindset. Mindset yang membuat orang jadi miskin. Kemiskinan. Nah, masalahnya begini. Banyak orang salah mengartikan, banyak orang salah menangkap apa sih itu miskin. Orang berkata miskin itu kalau kurang duit, nggak ada uang, itu miskin katanya. Oh, kalau nggak bisa beli-beli ini, namanya miskin. Kalau nggak punya sesuatu yang mahal, sesuatu yang mewah, itu miskin. Sesuatu yang bagus, itu miskin. Tidak loh Bapak Ibu. Hari ini kita harus akui satu kenyataan di dunia ini. Suka tidak suka. Walaupun kelihatannya kadang-kadang tidak rohani, tapi kita harus akui begini bahwa segala sesuatu di dunia ini perlu uang. Anda makan perlu uang. Anda kerja harus dapat uang, ya kan? Anda di rumah juga harus bayar tagihan dan segala macam. Pelayanan pun perlu uang. Anda mau jangkau jiwa-jiwa di daerah pedalaman misalnya, tetap harus ada uang untuk berangkat. Segala sesuatu di dunia ini perlu uang, walaupun uang memang bukan segala-galanya. Dan kita harus akui bahwa salah satu pergumulan terbesar bagi banyak orang, termasuk Anda dan saya mungkin hari ini, adalah masalah keuangan. Bagaimana kita bisa menang dengan keuangan kita. Baru kita bisa menangkan yang lain. Jadi dalam hukum peperangan rohani, keuangan adalah dasar pertama. Kalau keuangan kita beres, keuangan kita bisa menang, kita bisa break free, yang lain kita juga bisa break free. Jadi mulai dulu dari lapisan pertama, dari step by step-nya dulu. Gitu. Kita memang kerja keras. Semua orang, saya percaya semua orang menonton video ini juga Anda pasti kerja keras. Dari pagi sampai malam cari uang. Kenapa? Karena kita butuh. Semua Bapak Ibu. Nggak ada orang yang bilang, aku nggak suka uang, nggak butuh uang. Nggak ada. Pendeta juga suka Bapak Ibu. Kita juga butuh kok. Tapi perhatikan baik-baik. Kita kerja keras begitu rupa karena mencari uang supaya kita tidak jatuh miskin. Nah, tapi waktu pikiran kita salah mengerti, pikiran kita salah menangkap, kita bisa jadi salah semua. Nah, kita perlu paham baik-baik. Kita perlu sadar baik-baik. Apa sih yang namanya kemiskinan itu? Apa sih yang namanya kekayaan itu? Nah, kita akan kupas hari ini, kita akan lihat hari ini apa kata Alkitab. Bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Kita harus ngerti. Nah, di awal ini saya mau jelaskan dulu. Di dunia kita ada dua sistem yang salah, kepercayaan yang salah. Kita kadang berpikir satu, miskin itu rohani. Jadi miskin itu menyenangkan hati Tuhan. Ini salah, ini yang salah ya. Ini terlalu ekstrim. Alkitab tidak pernah menulis begitu. Buktinya, kalau Anda baca kitab Wahyu, Anda akan mendapati betapa indah dan mewahnya tempat kediaman Tuhan. Kalau Anda baca kitab Kejadian, Anda akan lihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham dengan sangat hebat, melimpah-limpah lebih daripada yang seharusnya, yang cukup buat dia. Cara Tuhan, sepanjang Alkitab kita memberkati itu dengan sangat hebat sekali. Jadi, kemiskinan bukan sekedar patokan orang. Bukan berarti orang Kristen nggak bisa jatuh ya. Bukan nggak bisa gagal. Bisa. Ada kalanya kita jatuh. Tapi toh kita harus sadar begini bahwa semua dalam hidup kita, Anda dan saya, ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan buat Anda dan saya. Ada. Walaupun kita sedang jatuh. Walaupun kita sedang bangkrut.
ada berkat Tuhan buat Anda dan saya. Jadi, ada paham yang salah, kemiskinan itu rohani, itu bagian dari kehendak Tuhan. Tidak. Ada paham yang salah yang lain, yang sebelah satunya, semua orang Kristen atau pengikut Kristus harus kaya. Kalau nggak kaya, terkutuk berarti. Kalau nggak kaya, kurang iman berarti. Kalau nggak kaya, banyak dosa berarti. Salah. Tidak pernah juga di Alkitab dibilang semua harus, kaya. Semua harus berhasil. Kalau nggak berhasil, berarti kalau sakit, kalau bangkrut, kalau gagal, kalau ditipu orang, berarti ada dosa. Nggak ada itu. Jadi jangan salah mengartikan firman. Jangan salah mengartikan Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Bukan apa yang kita kepingin, bukan apa yang kita mau, yang kita sukai, tapi apa yang ditulis di Alkitab. Jadi, kemiskinan itu bukan rencana Tuhan. Kekayaan bukan keharusan. Nah, di tengah-tengah ini loh, ada sesuatu yang hilang. Apa terusan? Kita belajar dulu yang namanya kemiskinan ya. Saya perlu Anda sadar dulu bahwa kemiskinan itu bukan karena keadaan kita kurang uang. Atau sedang nggak pegang uang. Bukan. Keadaan kita itu, kemiskinan itu adalah sesuatu yang di luar. Kalau ngomong rancangan kita, di luar rancangan kita. Tapi terjadinya di dalam. Dan menurut Alkitab memang menulis dengan sangat clear. Kemiskinan bukan rencana Tuhan. Saya kasih Anda hari ini 8 ayat ya Bapak Ibu. Untuk pembukaan ini. Untuk kita ngerti aja. Supaya Anda perlu konsep ini supaya dibeneri baik-baik. Bahwa kemiskinan itu adalah musuh. Bukan natural cause. Ya sesuatu yang memang harus pasti terjadi. Enggak Bapak. Bukan. Jadi kemiskinan itu adalah musuh. Kemiskinan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tapi terjadi karena kesalahan. Jadi bukan karena kurang uang ya. Balik lagi, bukan karena kurangnya uang, bukan karena kurangnya materi, bukan kurangnya barang-barang yang kita punya, bukan itu. Tapi karena sesuatu yang salah dalam hidup kita. Yang pertama, Amsal 10:15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Dalam bahasa ini dia berkata, the wealth of the rich is their fortress. Dalam bahasa Ibrani yang ditulis sebagai kiria. Jadi kekayaan orang-orang kaya itu adalah kotanya yang kuat. Kata Alkitab. The poverty of the poor is their destruction. Tapi kemiskinan orang miskin, kemiskinannya orang miskin, bukan kemiskinannya orang kaya. Kemiskinannya orang udah miskin tapi dibilang kemiskinan lagi. Kemiskinannya orang miskin itu adalah kehancuran mereka. Jadi bagi orang poor, kalau dalam bahasa Inggris berkata the poverty of the poor. Jadi bagi for the poor ini, yang destroying mereka itu adalah poverty ini loh. Jadi bagi orang miskin yang menghancurkan adalah kemiskinannya. Artinya ada perbedaan besar antara orang miskin dengan kemiskinan. Ada orang miskin yang tidak hancur karena kemiskinannya. Tapi ada orang yang hancur, orang miskin, hancur karena kemiskinannya. Jadi, balik. Kemiskinan bukan karena status kurang uang, orang miskin. Bukan. Tapi karena efek. Kurang uang itu adalah efek dari kemiskinan, dari poverty. Saya ulang baik-baik ya. Poverty, kemiskinan ini, bukan berarti kurang uang. Kurang uang itu adalah efek dari poverty. Nah, terus poverty-nya apa? Kita perhatikan dulu. Amsal 6:11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Perhatikan baik-baik. Alkitab menulis kemiskinan, poverty akan menyerang kamu. Dalam terjemahan Inggris saya berkata ini. Then poverty will pounce on you like a bandit. Perhatikan kata-kata yang ditulis di Alkitab dengan istilah bandit. Orang jahat. Kalau memang kemiskinan adalah rencana Tuhan, nggak mungkin dong dia bilang bandit, karena itu kan datang dari Tuhan. Scarcity will attack you like an armed robber, seperti perampok yang bersenjata. Kalau kemiskinan memang rencana Tuhan dan bagian dari Tuhan, dan datang dari Tuhan, tidak mungkin digambarkan sebagai perampok bersenjata, sebagai bandit yang menyerang, menghancurkan hidup kita. Artinya, kemiskinan bukan dari Tuhan memang, bukan rencana Tuhan, tapi efek.
Kita pahami dulu baik-baik firman-Nya. Amsal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Poverty and shame shall be to him that refuses instruction. Orang yang ignorance, orang yang tidak peduli, yang diajar nggak mau, ditegur nggak mau, miskin. Jadi kalau Anda hari ini dalam keadaan merasa, aku ini miskin, atau aku kekurangan, coba lihat. Alkitab menulis jelas sekali, penyebab kemiskinan itu bukan karena kurang uang, tapi karena tidak mau dengar instruksi, tidak mau dengar peringatan. Ada lagi yang lain. Amsal 14:23. Dalam jerih payah ada keuntungan. Work bring profit, but mere talk leads to poverty. Bekerja itu mendatangkan keuntungan, tapi omong kosong menunjukkan kepada poverty, kemiskinan. Kalau cuma ngomong, oh aku akan begini, aku akan begitu, miskin kita. Jatuh kita dalam kemiskinan, dalam poverty. Hati-hati, jangan berbisnis, jangan bersepakat yang menyangkut urusan pekerjaan dan uang dengan orang-orang yang sekedar ngomong kosong, yang sering ngomong, sering nyeletuk. Oh, aku akan begini, aku akan begitu, aku akan ini, aku akan itu, tapi dia nggak lakukan apapun. Atau hati-hati dengan orang yang suka ingkar janji. Oh, aku akan begini, tapi ternyata dia nggak lakukan. Atau orang yang suka molor. Oh, aku akan datang jam 10 buat kamu. Tapi ternyata dia datang jam 12. Hati-hati. Orang yang mertok kelihatannya kecil. Dan kita kadang memakluminya di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita. Ya, memang semua orang begitu. Gimana dong? Tapi tidak. Kata Alkitab tidak. Itu mendatangkan kepada kemiskinan. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan dirimu dan hati-hati dengan cari partner bisnismu. Lagi. Amsal 11 ayat 24. There is that scatters and yet increases. And there is one that withhold more than it needs, but it tend to poverty. Ada yang menyimpan banyak, menyimpan terus, dan ada yang membuang terus, ada yang melepas terus, tapi terus kelimpahan. Ada juga yang menahan banyak, tapi miskin. Artinya, failure to give, gagalnya kita untuk memberi buat orang lain, menuntun kepada kemiskinan. Betul. Kalau Anda suka baca kata-kata motivasi dari para bisnismen berhasil, konglomerat yang sukses, Anda akan sering mendapati bahwa berita-berita atau cerita-cerita mereka yang super berhasil, super kaya itu, biasanya rata-rata dan semuanya rasanya itu punya sifat yang sama, charity. Hartanya disumbangkan buat yayasan kanker kah, buat menolong orang miskin kah, untuk semua disumbangkan. Kenapa mereka punya spirit yang sama? Itulah yang membuat mereka jadi kaya. Kata Alkitab ini, ada yang membuang banyak tapi tetap berkelimpahan, ada yang menyimpan banyak tapi kekurangan terus. Failure to give leads to poverty. Jadi jangan berpikir, oh iya mereka ngasih karena mereka punya duit. Salah. Mereka punya uang karena mereka memberi. Oh, aku nggak punya duit, aku miskin. Salah. Anda nggak punya uang bukan karena miskinnya, tapi miskin ini mengakibatkan efeknya baru nggak punya uang ini. Jadi jangan kebalik-balik, Bapak Ibu. Lanjut ya. Amsal 19:4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tapi orang miskin ditinggalkan sahabat. Poverty will limit your friends. Jadi kalau Anda, ini saya rasa semua orang mengerti. Kalau Anda kaya, orang kan banyak datang kepadamu. Tapi kalau orang miskin, kita jatuh in poverty, bukan poor-nya ya, poverty-nya, kita ditinggalkan orang, Bapak Ibu. Amsal 20:13. Saya ambil semua dari Amsal ya. Kenapa? Karena ini kutipan dari orang terkaya di muka bumi ini. Dan yang paling berhikmat, Raja Salomo. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan kau akan makan sampai kenyang. If you love sleep, you will end in poverty. Jangan suka tidur. Yang mau cari jodoh, yang mau cari partner bisnis, teleponlah dia jam 7, jam 8 pagi. Belum bangun, rethinking. Pikirkan lagi. Consider lagi. Pertimbangkan lagi. Benerkah masih mau? Karena orang yang tidur terus-terusan, yang suka tidur, ntar bangun jam 10, jam 11 siang, jam 12 siang, terus tidur siang lagi, ntar jam 3, nanti malam tidur lagi. Miskin. Melarat kita.
Alkitab yang tulis. If you love sleep, it will lead you to poverty. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dia berkata dalam bahasa Inggris, berkata, the plans of the diligence lead surely to plenty. But those of everyone who is hasty, surely to poverty. Everyone who is hasty, semua orang yang kepingin cepat, pasti jatuh dalam kemiskinan. Surely to poverty. Artinya, rasa ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil, menjatuhkan kita dalam kemiskinan. Kalau Anda dapat chat misalnya, dijual rumah di Kelapa Gading, misalnya Jakarta, seberang mall, harga 500.000, siapa cepat dia dapat, hanya berlaku hari ini. Kalau kita, benerkah ini? Kita kalau kepingin punya rumah, kita tergoda harga murah, kita coba, hilang duitnya. Kenapa? Karena secara logika nggak mungkin kan ada rumah harga segitu di depan mall. Nggak mungkin, apalagi di Kelapa Gading. Tapi ini adalah trik yang selalu digunakan oleh para penipu. Menawarkan barang dengan harga murah. iPhone 12 cuma 8 juta. Barang sisa dari toko bangkrut, mau tutup, cuci gudang, cepat ambil. Kita tergopoh-gopoh, kita kepingin dapat, kita bayar. Rugi, hilang duitnya. Ini karena ingin cepat, ingin gampang, jatuh kita. Amsal 28:19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. A hard worker has plenty of food. Pekerja keras itu punya banyak makanan. But a person who chases fantasies. Perhatikan kata ini. But a person who chases fantasies, fantasi, imajinasi, impian, end up in poverty. Orang yang berfantasi, orang yang sekedar aku pengen kaya, aku pengen begini, jatuh dalam kemiskinan. Ini ada perbedaan yang sangat besar dengan hukum dunia. Para coach di dunia secara sekuler mereka berkata begini. Afirmasi dirimu. Mau apa? Mau rumah? Ambil gunting foto rumah yang mewah dari majalah atau koran, tempel di dinding kamarmu, lalu perkatakan tiap hari, aku akan beli rumah itu, aku akan punya rumah itu. Pengen mobil? Gunting foto mobil, tempel di tembokmu, lalu perkatakan, aku akan punya mobil ini, aku akan beli mobil ini. Perkatakan terus, afirmasi terus, lihat terus. Nah, ini jadi masalah. Banyak orang yang kecekokan, yang sering baca-baca buku-buku motivasi, sering lihat video-video motivasi, mereka nggak sadar bahwa keberhasilan itu bukan sekedar hanya motivasi. Motivasi mah gampang, tinggal ngomong. Ditapuk pipi kanan, motivator bilang, ampuni. Orang besar itu mengampuni. Coba dia ikut tampok. Apa segampang itu dia mengampuni? Kan tidak semudah itu. Mengampuni kan bukan hanya perkataan, aku ampun, bukan. Tapi sebuah tindakan. Jadi, orang yang berfantasi, oh aku ingin kaya, aku ingin begini, aku ingin seperti dia, aku ingin seperti ini, aku ingin seperti itu. Kita pasang foto-foto tiap hari, kita lihatin ada rumah mewah, ada mobil mewah, ada suami ganteng, istri cantik, ada anak kecil, kita pengen, kita begini-begitu. Makin stres kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Alkitab menulis, fantasies about wealth terutama, itu menuntun kepada kemiskinan. Jadi hati-hati. Hati-hati apa yang kau baca, kau dengar. Karena itu akan mempengaruhi apa yang kau pikirkan. Jadi, dari semua ayat yang saya baca, kita dapat satu kesimpulan begini bahwa kemiskinan itu bukan dari Tuhan. Digambarkan dengan sangat buruk. Seperti bandit, seperti perampok bersenjata yang menyerang, yang menghancurkan hidup kita. Dan dia datang dari luar, Bapak Ibu. Tapi, kita harus tahu, dia datang memang dari luar. Tapi, startingnya itu from the inside. Jangan suka tidur, jangan suka ngomong kosong, mere talk, jangan suka revise instruction, dan segala macamnya. Hati-hati. Nah, dari sini kita akan bikin kesimpulan tadi. Terus poverty, kemiskinan itu apa? Poverty is a mindset. Ingat, poverty, kemiskinan itu bukan karena kekurangan uang. Bukan keadaan kurang uang, itu namanya miskin. Tidak. Poverty is mindset. Di sini loh Bapak Ibu larinya. Di sini loh penyebabnya. You can be poverty.
Kalau Anda bisa miskin lebih dulu, you can be poor lebih dulu, inside, sebelum itu terjadi around you, di sekelilingmu. Anda bisa miskin dulu di dalam, sebelum terjadi di keluar. Karena poverty itu mindset. Jadi kita perlu sadar, kita perlu ngerti baik-baik. Jadi namanya poverty, kemiskinan, itu bukan masalah uangnya. Bukan kurang uangnya, atau banyak uangnya. Tidak. Anda dikasih uang banyak pun Anda bisa tetap miskin kok. Ada yang bilang miskin itu secara jiwa dan secara fisik. Secara jiwa dibilang miskin itu karena dia tidak punya rasa syukur, dia tidak punya rasa empati, dia tidak punya rasa iba, tidak menikmati hidup. Percuma. Ada juga secara fisik. Fisik tapi yang pasti begini. Fisik itu bukan sekedar kurang uang. Anda bisa punya banyak uang sekalipun tapi kau tetap miskin. Bisa. Makanya ada istilah money cannot buy happiness. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang punya uang juga tidak bahagia. Bukan berarti nggak punya uang pasti bahagia. Enggak. Kenapa? Karena bahagia itu bukan ditentukan dari uangnya. Bahagia ditentukan dari dalam. Poverty is a mindset. Anda pernah lihatkah ada orang kaya secara bisnis, secara keuangan berhasil sekali, tapi hidup berantakan. Dari pagi sampai malam dia kerja. Anak istri sudah nggak pernah ketemu. Waktu dia liburan, dia mau ajak jalan, anaknya nggak mau, istrinya nggak mau. Lalu anaknya terkena narkoba. Ada yang masuk penjara. Dan segala macamnya. Secara bisnis berhasil, tapi keluarga berantakan. Orang nggak mau dekat sama dia. Nah, kira-kira, apakah Anda sedang berencana untuk hidup seperti itu? Kan tidak ya? Kalau bisa kita milih, ya kita berhasil lah. Tapi keluarga kan juga bahagia, anak bahagia, istri bahagia. Kalau bisa kan? Nggak, kalau menurut saya ya, harta sih nggak usah banyak ya. Yang penting happy. Ada orang-orang yang happy di sekeliling kita. Bukan terus ada kita, mereka jadi sebel, jadi benci. Bukan. Itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Jadi, uang itu bukan segala-galanya. Kemiskinan itu bukan karena kurang uangnya atau lebih uangnya. Bukan. Orang kaya pun bisa mengalami kemiskinan kok. Bisa stres, nggak bisa tidur. Dan lebih banyak orang-orang kaya yang minum obat tidur, obat penenang, daripada orang miskin yang minum obat penenang. Lebih banyak orang kaya yang tidak bisa tidur daripada orang miskin yang tidak bisa tidur. Halo? Pahami baik-baik. Jadi yang mana sebenarnya yang miskin? Tidur aja nggak bisa. Banyak orang-orang kaya yang tidak bisa menikmati makanannya daripada orang miskin. Bukan harga makanannya, tapi menikmatinya. Duduk santai dengan keluarga, dengan orang yang mereka sayang, yang mereka care, mereka makan, menikmati. Coba lihat di sekeliling kita. Di warung Tegal pun bisa banyak orang yang happy. Makannya tahu tempe biasa. Angkat kaki mungkin bahkan. Tapi happy. Lihat mukanya. So, happiness bukan tergantung dari berapa banyak uang kita miliki. Because it's a mindset. Nah, ini yang kita perlu sadar baik-baik. Ada dua kebenaran penting yang kita perlu mengerti. Satu, poverty is not about lacking of money. Kemiskinan bukan tentang kekurangan uang. Bukan, Bapak Ibu. Kemiskinan itu hanya sekedar efek. Kurangnya uang adalah efek dari kemiskinan. Yang kedua, kita perlu sadar baik-baik bahwa poverty is a result from a person attitude. Dari sikap dia. Jadi bukan dari sekedar, oh, aku nggak punya kerja, aku nggak punya skill, aku nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman, jadi aku miskin. Bukan. Tapi karena dari attitude-nya. Dan attitude itu sikap, cara kita bersikap akan ditentukan dari cara kita berpikir. Cara kita berpikir akan ditentukan dari siapa yang kita dengar, siapa yang jadi penasihat kita, siapa yang di mana lingkungan kita berada. Makanya ada pepatah dunia berkata, show me your friend, I will show you your future. Karena teman-temanmu akan mempengaruhi pikiranmu, pikiranmu mempengaruhi tindakanmu, tindakanmu akan menghasilkan result, hasil. So, poverty is a result from an attitude. Attitude is a result from the mind. Dari pikiran kita akan memproses semua sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita banyak orang yang suka berkata zaman dulu, orang suka ngomong begini, ke saya ya paling enggak.
Jangan suka pegang uang. Uang itu kotor. Jadi kalau dipegang uang, suruh cepet-cepet ditaruh, cuci tangan. Lama-lama jadi ilfil dengan uang. Begitu gede kita butuh uang. Bingung. Jadi kontradiksi sendiri. Jadi kita perlu hati-hati mendidik orang, mendidik anak. Kita juga perlu hati-hati mendengar orang bicara. Kita perlu hati-hati menyaring apa yang benar dan tidak. Karena kalau itu saya bawa sampai gede, uang itu kotor, uang itu bikin penyakit, uang itu harus cuci tangan dan segala macam. Ya saya nggak akan pegang uang. Karena dididiknya begitu. Karena ajarannya begitu. Tidak salah. Tidak sepenuhnya salah. Ya memang kotor uang itu karena dipegang-pegang banyak orang. Tapi bukan uangnya yang jadi masalah. Bakterinya salah, iya kotor. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai pikiran kitanya yang jadi salah, lalu tindakan kita jadi salah. Jangan. Yang kedua, kita harus mengerti begini. Poverty mindset ini will keep you stuck where you are. Akan membuat kita stuck di situ. Kita bisa kerja 2-3 pekerjaan, kita bisa setengah mati kerja, kita sudah capek setengah mati, tapi hasilnya mungkin nggak cukup. Ingat, bukan kurang uang kemiskinan itu. Kurang uang adalah hasil, efek dari kemiskinan. Makanya kita perlu sadar, kita perlu berubah. Kalau kita nggak mau stuck di mana kita berada, aku bosan begitu terus, aku mau berubah, change your mind. Harus. Kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Harus berubah pikiran kita dulu. Nggak bisa nggak, Bapak Ibu? Salah satu wujud, salah satu bentuk dari poverty mindset. Secara real ya, kalau kita mau tahu, apakah aku ini punya poverty mindset atau enggak sih? Gampang, satu caranya. Cirinya satu. You lack of vision. Anda kekurangan visi. Anda nggak punya visi. Nggak tahu mau ke depan mau ngapain. Penghasilan misal kurang. Atau nggak cukup. Pokoknya kita sedang berada dalam kondisi kekurangan lah. Lalu ditanya, mau kerja apa? Dan Anda bingung jawab, itu adalah cirinya. Lack of vision. Nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana, nggak tahu berbuat apa. Itu adalah efek, itu adalah ciri dari poverty mindset. Dan ini bukan aib. Karena kita memang sistem belief kita kadang-kadang memang mengajarkannya begitu secara generasi ke generasi. Turun-temurunnya begitu memang. Kalau kita nggak punya modal, jangan harap kaya. Kalau kita nggak punya uang, jangan harap bisa kaya. Kalau orang kaya, makin kaya. Orang miskin, makin miskin. Itu sistem belief di dunia kita. Dan jadi bukan salah Anda kalau Anda terikat dalam atau terjebak dalam poverty mindset. Tapi jangan terus-terusan di situ. Harus break free. Jadi kalau hari ini kita kekurangan vision, kita bingung mau ngapain, kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu bagaimana cara untuk break free, harus sadar, pikiran harus dirubah. Balik lagi, firman berkata, di dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Ciptaan baru dalam terjemahan asli bilang, in Christ we renew our mind. Kenapa pikirannya dirubah? Karena pikiran itu menentukan segalanya. Nah, kita mau pengen dapat sesuatu, tapi kalau pikirannya salah nggak bisa. Contoh ya Bapak Ibu, saya pengen beli minuman. Haus nih. Saya pergi, pengennya minuman, perginya ke toko bangunan. Cari air ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Dia nggak jual air. Air aki ada mungkin. Tapi air minum nggak ada. Kenapa? Salah tempat. Salah mengenali, salah tujuan, salah cara. Kalau Anda mau beli air minum, pergilah ke supermarket. Cari di situ ada pilihan banyak merek, banyak rasa dan segala macamnya. Sama. Kita pengen berkat secara jasmani, tapi kita salah mengenali siapa yang jual atau siapa yang memberi. Salah. Nggak akan dapat Anda. Jadi makanya pikirannya harus benar. Siapa sumbernya, siapa yang datang, siapa yang jual, siapa yang punya, harus tepat. Nah, ini adalah konsep pemikiran yang harus dibeneri saat ini, baik-baik. Sumber dari segala berkat
kekayaan, kelimpahan adalah Tuhan. Harus dibeneri ini. Kalau kita pikir sumber kekayaan adalah kerja keras, celaka kita. Alkitab menulis, sia-sia kau bangun pagi pulang malam kalau bukan Tuhan yang menyertai. Sia-sia kau berjaga-jaga dari pagi sampai malam kalau Tuhan tidak memberkati. Percuma. Alkitab juga menulis, siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambah hasta saja pada jalan hidupnya? Gak ada. Kita mau khawatir nggak berarti hidup kita jadi panjang. Kita mau kerja keras nggak berarti terus kita jadi tambah sukses. Enggak, Bapak Ibu. Jadi harus mengerti baik-baik. Sumber segala berkat itu datang dari Tuhan. Dan ini hanya bisa diakses lewat pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak percaya itu, nggak ngerti ini, nggak bisa. Kalau pikiran kita masih berpikir secara duniawi, oh, sumber kekayaan adalah modal besar. Tanpa modal nggak bisa kaya. Anda nggak akan pernah berubah dari keadaanmu sekarang selama-lamanya sampai mati. Fakta dunia pun mencatat kok, banyak orang yang lahir dari keluarga miskin, keadaan miskin, tapi bisa berhasil. Tidak banyak memang, tapi ada. Kenapa? Karena mereka mengerti kebenaran bahwa modal itu bukan segala-galanya. Tapi ada sumber lain yang memberikan itu buat kita, buat Anda dan saya. Tuhan. Jadi renew your mind, perbaiki dulu pikirannya supaya kita nggak stuck, kita bisa break free, baru kita bisa menang. Coba perhatikan, pernah nggak Anda baca cerita orang miskin misalnya menang lotre sampai miliaran, jadi kaya tiba-tiba? Tapi coba perhatikan, biasanya orang-orang ini akan berakhir lagi dalam kemiskinan yang lebih parah daripada sebelumnya. Ada salah satu cerita orang di Amerika, dia menang lotre sekitar 10 miliar. Dia foya-foya begitu rupa, dia beli ini, beli itu begitu rupa, lalu hanya dalam waktu 2 tahun, habis semuanya, dan lebih miskin daripada sebelumnya. Kemiskinan bukan karena kurang uangnya, bukan. Tapi karena mindset-nya. Karena mindset-nya tidak di-set up untuk prosperity, untuk kemakmuran. Saya tidak bicara tentang prosperity theology, tidak. Saya bicara tentang biblical theology. Orang tidak jadi miskin karena kekurangan uang. Buktinya orang miskin dikasih uang banyak, tetap akan jatuh lagi miskin kok. Karena pikirannya nggak di-set up dengan benar. Pikirannya nggak di-renew dengan Tuhan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita harus ubah pikiran kita dulu, kita harus changing, baru kita bisa lepas. Nah, setelah kita tahu bahwa poverty itu mindset, kita tahu bahwa poverty itu mindset ini yang membuat kita stuck, kita harus break free dong. Nah, break free-nya bagaimana? Satu, kita harus ngerti ini. Prosperity, kelimpahan, kemakmuran, is an attitude, is a mental attitude, adalah sikap, tindakan kita. Tadi saya sudah bilang, kesalahan kita adalah karena poverty itu datang dari person attitude and system belief-nya kita. Kita diajar apa, kita tinggal di lingkungan seperti apa, akan menentukan hasilnya. Orang-orang dididik dengan lingkungan keluarga yang pebisnis misalnya. Dari kecil mereka diajari berbisnis, mereka diajari mengelola keuangan, mereka diajari cara mengelola aset, modal, dan segala macam. Mereka akan lebih mudah dan lebih sukses daripada orang yang tidak. Kenapa? Karena dari awal pikirannya benar dan tepat bagaimana mengelolanya. Jadi tergantung di mana kita berada dan siapa yang kita dengar. Tapi masalahnya kan tidak semua orang itu punya privilege untuk lahir dari keluarga yang seperti itu. Beda-beda kan. Ada yang mungkin keluarganya memang nggak ngerti. Makanya jatuhnya terus-terusan begitu terus. Lalu makin lama makin buruk karena sistem belief-nya lain. Nah, ini yang saya pengen kita mengerti baik-baik, Pak. Poverty can be happen. Sebelum kita tahu ada hukum rohani, hukum roh berkata begini, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi lebih dulu di alam roh. Ya kan? Termasuk kekayaan dan kemiskinan. Sebelum kemiskinan itu terjadi di sekeliling kita, keadaan kita benar-benar jadi miskin, itu sudah terjadi lebih dulu di alam roh. Sebelum kita kaya, itu juga sudah terjadi di alam roh lebih dulu. Berkata sudah disiapkan lebih dulu. Baru dia berubah menjadi material state, menjadi nyata, wujud yang real di dunia ini buat kita.
Lewat mana? Mental attitude. Kita harus sadar, kita harus mengerti. Balik lagi ya. Jadi, berkat datang dari Tuhan. Kita nggak bisa buang Tuhan, lalu kita berharap untuk menikmati apa yang baik. Nggak bisa. Tadi saya udah bilang, banyak orang kaya. Secara finansial kaya, berhasil. Tapi nggak menikmati hidup, nggak bahagia. Percuma. Karena kekayaan itu bukan masalah uangnya. Bukan. Uang, kemiskinan bukan karena kurang uang. Kurang uang adalah efek dari kemiskinan. Kaya bukan karena banyak uang. Banyak uang itu efek dari karena dia kaya. Ini yang konsep yang benar ya. Supaya kita ngerti. Jadi pahami dulu baik-baik. Nah, poverty mindset ini yang seringkali menyamar dalam pikiran yang salah. Kita berpikir secara rohani. Udahlah, kan ada ayatnya toh. Cinta akan uang mendatangkan kehancuran. Cinta akan uang. If you love money more than yourself, more than your family, more than your kids, more than your wife, your husband, your parents, it will destroy you. Kalau Anda cinta uang lebih dari yang lain, itu baru menghancurkan. Jadi bukan uang yang salah, tapi greedy-nya yang salah, serakahnya yang salah. Jadi Anda jangan sekedar memakluminya. Wah, itu kan hikmat Tuhan. Enggak lah. Jangan salah menerjemahkan firman. Harus secara tepat. Nah, untuk break free-nya, terus bagaimana? Kalau kita sudah terikat dengan lingkungan kita yang salah dari kecil Bapak Ibu. Diajar. Kita ini kan sekarang adalah hasil, produk dari masa kecil kita. Masa kecil kita adalah produk dari selingkungan kita. Nah, terus kalau kita sekarang berkata, aku mau berubah, aku mau break free dari mental poverty ini. Terus bagaimana? Mulai di sini. Break free di sini. Harus dilepas di sini. Contoh ya Bapak Ibu. Banyak orang susah menerima konsep tentang Tuhan kita sebagai Bapak yang baik. Banyak orang suka ngomong, mana ada Bapak yang baik? Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa terima konsep Bapak yang baik? Karena di dunia mereka melihat bapaknya tidak baik. Mungkin dia digebukin bapaknya. Dia didisiplin bapaknya. Setiap ada kesalahan dipukul bapaknya. Makanya waktu gede, sekalipun dia jadi orang Kristen kenal Tuhan, dia tetap berpikir, oh kalau aku sakit berarti karena ada salah, dosa dalam hidupku. Makanya Tuhan pukul. Oh, kalau aku nggak nurut, makanya aku bangkrut. Ada kesalahan, ada ketidaktaatan dalam hidupku. Padahal nggak ada loh ayatnya di Alkitab. Oh, kalau saya memberi persembahan besar ke gereja, Tuhan akan berkati aku. Enggak. Nggak ada urusannya itu. Persembahanmu juga tidak membawamu masuk surga, maka. Jadi jangan bangga dengan besarnya persembahanmu. Tidak. Anda tidak kasih persembahan bukan berarti Anda akan masuk neraka. Tidak. Karena Alkitab berkata indikasinya untuk menentukan surga neraka itu bukan masalah persembahan kita. Bukan. Tapi kau percaya dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu, kau percaya kau masuk surga. Itu kan hukumnya. Jangan diganti-ganti semau sendiri tau. Yang gampang dibuat susah, itu di ujung-ujung dibawa-bawa dengan uang. Tapi itu terjadi dan sering banyak orang berkata begitu. Kenapa? Karena masa kecilnya mereka mengalaminya itu. Oh, kalau sama bapaknya nurut, bapaknya baik. Kalau dia kasih sesuatu ke bapaknya, bapaknya kasih dia sesuatu. Kalau dia nggak nurut, bapaknya pukul dia. Kalau dia berbuat salah, bapaknya panis dia. Akhirnya gambar Tuhan juga terjadi seperti itu. Nah, kebalikan dengan keadaan kita sekarang. Kita dari kecil kita diajar. Kamu nggak punya modal, nggak bisa kaya. Percuma, wis. Kamu nggak sekolah, nggak bisa kaya. Percuma. Makanya sekolah yang rajin supaya jadi kaya. Kalau kamu nggak sekolah, kamu miskin. Kalau kamu putus sekolah, kamu miskin. Diajar begitu rupa. Lalu sampai gede. Anggaplah kita putus sekolah. Anggaplah kita memang nggak pinter dalam sekolahan kita. Apakah kita pasti jadi orang gagal? Belum tentu. Tapi kalau kita terus-terus mengikuti ini sistem belief yang salah, oh iya aku putus sekolah, oh iya aku nggak pinter matematika, aku nggak pinter di sekolahan, berarti aku pasti akan gagal. Karena itu masa kecil kita. Begitu ada orang, firman berkata, aku datang, Yesus datang untuk memberi hidup yang kelimpahan kepadamu, kita nggak bisa. Aku nggak lulus sekolah, aku nggak punya modal, aku nggak punya pengalaman, nggak punya kemampuan, nggak bisa. Kita tolak.
firman itu. Kita tolak janji itu. Kenapa? Karena nggak cocok dengan apa yang kita dengar sejak kecil. Ini yang jadi masalah. Kita harus mulai bedah. Tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita pahami waktu kita kecil adalah kebenaran. Tidak. Makanya kenapa kita menulis, di dalam Kristus kita ciptaan baru. Kita nggak bisa hidup dengan cara dunia. Karena sumber berkat kita bukan dari dunia, sumber berkat kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau terima berkat dari Tuhan, harus ngikuti cara Tuhan. Renew your mind. Lepaskan belenggu yang lama. Yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Jadi yang lama jangan dipakai terus-terusan. Gaya lama, pikiran lama, semua lama. Tapi berharap hasil yang baru. Nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Harus berubah, harus. Jadi, prosperity, kemakmuran, kelimpahan, itu adalah mental attitude. Harus dirubah dulu di sini. Break free dulu, pecahkan dulu, lepaskan dulu poverty mindset-nya. You can be succeeded. Kau bisa berhasil. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Bapak. Tidak ada modal, nggak apa-apa. Tuhan kasih kita modal jauh lebih besar kok. Modal itu bukan cuma uang ya. Uang itu hanya modal yang paling kecil. Modal yang terbesar itu adalah waktumu, pikiranmu, tenagamu. Contoh, nggak ada modal uang, apakah bisa dapat uang? Bisa. Orang yang nggak punya, mungkin nggak pinter. Dia mungkin juga nggak punya tenaga, cuma punya banyak waktu. Apakah bisa dapat uang? Bisa. Contoh, yang jaga mobil misalnya waktu parkir. Mereka cuma duduk kok, nunggu. Waktu. Begitu ada mobil datang, dapatlah dia. Atau yang nunggu WC umum misalnya. Nunggu. Siapa yang mau pipis? Baru dapat. Kalau nggak ada, ya ditunggu terus sampai ada. Kan sederhananya begitu. Ada lagi yang, saya punya tenaga. Tapi nggak punya kepintaran, waktu juga nggak terlalu banyak. Tapi ada tenaga. Bisa dapat uang, nggak punya duit, nggak punya modal. Bisa. Anda bisa untuk kerja yang keras, kerja berat. Angkut misalnya. Angkut barang kah, angkut bangunan kah, angkut kelapa sawit, angkut apapun yang bisa diangkut, tenaga. Jadi bodyguard juga bisa. Ya kan? Nggak punya kemampuan, nggak apa-apa. Nggak punya kepintaran yang berlebih atau waktu berlebih, oke lah. Tapi tenaga bisa menghasilkan. Kalau Anda punya pikiran, saya nggak punya tenaga, lemah tenaganya. Disuruh ngangkat nggak kuat. Tapi saya pinter. Bisa. Program komputer kah? Guru les kah? Waktu cuma sejam ngajar? Bisa. Nah, begitu ini digabung, saya punya waktu, saya punya pikiran. Mahal. Saya punya tenaga, saya punya pikiran. Mahal. Apalagi kalau ketiga, saya punya waktu, pikiran, dan tenaga. Mahal sekali. Nah terus, modal ini tadi kemana? Bukan penentu. Modal hanya suplemen. Modal uang itu hanya tambahan. Kalau ada, ya puji Tuhan. Lebih gampang kan? Tapi kalau nggak ada, Anda masih bisa berhasil. That's the truth, my friend. Yang terakhir, reprogram your mind. Kalau sudah tahu poverty itu mindset, sudah tahu mindset ini yang membuat kita stuck. Kalau sudah tahu poverty itu mental attitude yang harus dilepaskan dari pikiran kita yang lama, dari pikiran kita zaman dulu, sekarang setelah dilepas terus diapain? Setelah dilepas, break free-nya dilepas, setelah poverty-nya dicopot, poverty mindset-nya dicopot, dimasukin yang baru dong. Kayak HP. HP itu kalau program lama dibuang, harus dimasuki program yang baru supaya bisa bekerja. Kalau operasinya, contoh komputer saya, sistem operasinya saya cabut yang lama. Terus saya nggak masukin baru, ya matilah, nggak nyala dong, nggak bisa diapa-apain ini komputer. Harus dimasuki sistem operasi yang baru supaya tetap bisa dipakai. Sama dengan kita, yang lama dicabut, dibuang, dimasukin yang baru. Lah, dimasukin yang baru itu dengan apa? Ini yang namanya reprogramming your mind. Memasukkan lagi yang baru, tapi yang benar. Ini akal kita. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ingat baik-baik. Bukan rencana Tuhan untuk kita miskin. Bukan. Karena dia saja rela yang kaya jadi miskin supaya kita diperkaya
karena kemiskinan dia. Nah, saya akan kasih Anda, ada banyak orang yang suka skeptik. Itu kan kiasan. Bukan kekayaan kemiskinan sesungguhnya. Itu kan kiasan, alegori. No. Berkata ini, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Kata miskin dalam bahasa Yunani aslinya ditulis dengan petokio. Petokio itu artinya a beggar, pengemis. Dia yang oleh karena kamu rela jadi pengemis, became poor, sekalipun ia kaya. Kaya dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata ploseus, wealthy, rich. Bukan kiasan loh, wealthy. Dia benar-benar kaya. Dia memiliki segala sesuatunya. Langit dan bumi miliknya. Emas perak di dunia miliknya. Dia kaya. Tapi dia rela menjadi petokio, pengemis, supaya kita menjadi ploseus di dalam petokionya Tuhan. Dalam kemiskinannya Tuhan. Dia yang di surga begitu melimpah dan memiliki segala sesuatu kaya, rela menghilangkan segala sesuatunya supaya kita bisa menikmati surga yang sama. Supaya kita bisa menikmati kelimpahan yang sama. Supaya kita bisa menikmati berkat yang sama. Supaya kita menjadi kaya. Makanya dia rela jatuh, dia turun ke bumi. Untuk Anda dan saya. Jadi, renew. Berhenti. Reprogram your mind. Jangan sekedar berpikir kemiskinan itu berarti kurang uang. Aku gak ada duit, aku miskin. Bukan. Kurang uang adalah efek dari kemiskinan. Kemiskinan, poverty, is a mindset. Hati-hati. Dan mindset ini yang membuat Anda stuck. Harus di break free. Copot dulu, buang dulu. Prosperity itu mental attitude. Harus dibenerin. Semua sistem belief yang salah yang kita dengar dari kecil, yang kita diajar dari kecil, yang kita dididik dari kecil, buang dulu. Masukin yang baru. Sadar dulu bahwa rencana Tuhan adalah untuk Anda menikmati berkat. Disediakan berkat itu kok melimpah. Aku datang bukan untuk, dia berkata begini, aku datang memberi kemiskinan. Aku datang memberi kelimpahan kepadamu. So, masukin yang baru, pengertian yang baru. Dan reprogramming your mind. Reprogramming your mind. Tadi saya sudah bilang balik. Sikap itu pengaruhnya adalah dengan pikiran kita. Pikiran kita menghasilkan sikap. Sikap menghasilkan result. Jadi sikap dan pikiran itu berjalan bersama. Jadi waktu Anda reprogramming your mind, Anda harus atur sikap. Ini yang kau lakukan sekarang. Avoid. Hindari semua orang-orang yang salah di dalam hidupmu. Orang-orang yang nggak benar, yang nggak beres, hilangkan dulu. Jangan bergaul dengan orang-orang negatif. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka berkeluh kesah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka marah-marah nggak jelas. Tapi mulai bergaul dengan orang yang, kalau Anda sedang mau berhasil dalam keadaan keuangan misalnya, cobalah cari di sekeliling Anda, pasti ada orang yang berhasil secara finansial. Cobalah bergaul dengan mereka. Tanyalah. Rendah hati ya, kita nanya, apa rahasianya? Kok bisa Anda berhasil? Kok bisa? Bagaimana mulainya awalnya? Tolong ajar saya. Kalau kita bisa rendah hati, bertanya, mendengar, dan siap diajar, siap dididik, saya percaya hidup kita juga bisa berubah. Itu namanya reprogramming your mind. Reprogramming our mind itu bukan cuma sekedar pasif. Oke, aku dengar firman, selesai. Enggak. Aktif, actionnya nyata, realnya nyata. Hindari mereka yang negatif-negatif. Hindari mereka yang suka ngomong kosong. Hindari mereka yang suka nggak jelas. Yang suka tidur, yang pemalas. Hindari dulu. Mulai diganti. Show me your friends and I will show you your future. Hindari, buang mereka, ganti lingkunganmu dengan orang-orang yang tepat. Kalau Anda kepingin keluarga bahagia tapi lingkunganmu keluarganya bobrok semua, Anda bergaul dengan yang bobrok-bobrok, yang berantem terus-terusan, ya nggak akan bahagia keluargamu. Kalau kau pengen keluarga bahagia, carilah, bergaulah, belajarlah dari orang-orang memang keluarganya bahagia. Kau pengen anakmu nurut, jangan bergaul dengan keluarga-keluarga lain, teman-temanmu yang anaknya pada berontak semua. Bergaulah, dengarlah, mintalah nasihat dari mereka yang berhasil mendidik anaknya. Maka anak kita juga akan jadi yang sama seperti mereka. So, avoid.
Secara action, avoid, aktif. Mulai dipilah, dipilih, pilah dan pilih, pilah. Ini udah berulang kali dari awal tahun ini kita ngomong pilah dan pilih, pilah dan pilih. Buang semua orang-orang yang nggak benar. Makin gede, makin tua, kita harus makin wise, harus makin sadar. Anda nggak butuh banyak teman di dunia ini. Anda hanya butuh 1-2 orang. Dan itu more than enough. Kalau dia tepat. Zaman dulu, kita makin banyak teman, kita makin happy. Kita makin bangga. Sekarang, makin tua kita justru makin akan tahu. Ternyata teman kita nggak pernah banyak. Sedikit. Teman palsu banyak. Teman asli, sejati, nggak banyak. So, reprogramming our mind. Dan saya berdoa, bukan cuma sekedar hidup kita yang berubah, keadaan kita juga bisa berubah, keuangan kita bisa berubah, dan orang di sekeliling Anda juga akan berubah karena Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir beribadah kembali pada Minggu tanggal 23 Mei dengan tema Train Your Attitude. Follow akun sosial media GBIK Yalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan, bisa dilakukan melalui rekening BCA GBIK Yalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBIK Yalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Yalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tapi saya berdoa dan saya percaya bahwa hidup kita pasti akan berubah karena firman. Biar hari ini firman ini bukan sekedar firman biasa yang kita dengar lalu hilang lenyap dan lupa. Tapi biar firman ini jadi firman yang menetap buat kita, mampu mengubah dan membuat kita berubah dalam pikiran kita, dalam sikap kita. Mari kita katakan kita sama-sama di hadapan Tuhan, dan kita katakan amin yang keras itu saya perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua, sebab amin mereka janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa namamu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, apapun yang kami sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik dari kepala dan bukan ekor. Biar kami menjadi orang-orang yang memberi bukan meminta-minta. Biar kami menjadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada kau jadikan